Saudaraku, kekasih Tuhan, tema ibadah kita adalah nafas hidup. Mari bersama-sama kita awali dengan pujian sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari kita berseru kepada Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari kita berseru kepada Tuhan. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Saudaraku, kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita kuduskan ibadah pada saat ini. Dan baiklah di dalam hati kita berkata demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus atas saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku kekasih Tuhan, mari kita lanjutkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita nyanyikan dengan sukacita pujian kita pada saat ini, berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hati.
berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudaraku, sebelum bersama-sama kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini kembali kami datang kepadamu mengucap syukur. Berkat kasih-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga hendak menerima curahan berkat-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Juga berkati hamba yang penuh dengan kesederhanaan ini. Mampukan hamba untuk membacakan dan memberitakan firman. Supaya firman itu tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi menjadi berkat atas kami. Supaya kami pun siap dipakai oleh Tuhan. Memberkati, mengasihi, dan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami telah berdoa. Amin. Saudaraku kekasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes 17, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Diberikan judul perikop, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah
milik. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikku adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menghayati, dan merenungkan serta berusaha melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, firman Tuhan pada saat ini diberikan tema nafas hidup. Sekali lagi, nafas hidup. Saudaraku dan Kimba, seorang penulis buku The Emerging Church, dia menulis bahwa doa itu seperti bernafas. Hal vital untuk mendukung hidup dan membuat kita tumbuh sehat. Doa itu hal vital, hal penting yang mendukung kita dan membuat hidup kita itu tumbuh sehat. Setujukah saudara dengan tulisan ini? Oh, saudaraku pasti sangat setuju. Doa itu vital, penting, yang membuat kita bisa tumbuh sehat. Nah saudara, kesadaran tentang hal tersebut pasti ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Cuman pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadikan doa itu sebagai sesuatu yang vital dalam kehidupan, yang penting dalam kehidupan? Dengan berdisiplin, berdoa, menghampiri tahta Tuhan melalui kehidupan doa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena doa itu adalah hal yang penting. Justru sering disalahgunakan. Saudara tentu pernah membaca dalam Matius 6. Ada yang menggunakan doa itu sebagai alat pembenaran diri. Alat pembenaran diri. Atau justifikasi. Bahkan doa itu dipergunakan untuk membangun pencitraan diri. Supaya melalui tindakan religius ini dilihat oleh orang banyak. Wah, saleh. Saudara tentu pernah mendengar dalam bacaan firman Tuhan, aku tidak seperti mereka. Aku tidak seperti mereka. Pembenaran diri dan pembangunan citra. Nah, saudara, yang kedua, banyak orang menggunakan doa itu sebagai alat untuk pemaksaan kehendak diri atau manipulasi.
menggunakan doa itu sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan, keinginan diri, bukan kehendak Tuhan. Coba, saudara-saudara, cek dalam kehidupan kita, kita pun juga sering melakukan hal yang kayak begitu tidak ya? Memaksakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan diri. Jadi ketika orang berdoa itu bukan kepada siapa, tetapi adalah kata-katanya yang bertuah. Pusat doanya bukan Allah, tetapi adalah kata-kata doa itu sendiri. Maka saudara, kita terus belajar berdoa. Supaya doa kita itu baik. Saudaraku, karena doa itu seperti bernapas. Hal vital yang mendukung hidup kita. Yang mendukung hidup. Yang membuat kamu dapat tumbuh sehat. Oleh karena itu kita mesti memberikan porsi yang memadai. Bagi kehidupan doa kita. Memberikan porsi yang memadai. Doa sebagai napas hidup kita. Doa itu adalah kekuatan yang menopang kita. Saudara, coba ketika saudara sedih, ketika saudara sedang menanggung beban, persoalan. Kita setelah berdoa, memohon kepada Tuhan. Rasanya kita menjadi kuat. Dapat berdiri lagi, dapat berjalan lagi. Doa itu seperti oase atau sumber air yang tidak pernah kering, yang menyegarkan hidup kita. Walaupun dengan doa yang pendek, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Seperti hirupan nafas kita. Betapa itu sangat menguatkan dan menyegarkan kita. Doa itu menjadikan kita dipulihkan. Pelayanan kita disegarkan kembali melalui relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Begitulah beberapa penjelasan tentang penting dan berkat doa dalam kehidupan kita. Sekali lagi pertanyaannya, apakah kita itu telah menjadikan doa sebagai sesuatu hal yang penting dan vital, sehingga kita mau menata diri untuk berdisiplin berdoa. Kenyataannya, seringkali doa itu hanya menjadi rutinitas yang kering, bahkan hampa. Hanya sekedar kata-kata yang meluncur dari mulut kita. Tuhan mau makan, berkati ya. Tuhan mau tidur, tolong lindungi ya, sertai. Kata-kata yang kering, hampa, tidak terasa. Nah saudara, apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak mengalami kebosanan, kita tidak mengalami kekeringan dalam kehidupan doa kita? Bacaan kita saat ini mengajak kepada kita untuk kreatif, inovatif dalam berdoa, sehingga kehidupan doa kita itu segar dan bergairah,
sehingga kita itu senang untuk melakukannya. Gak boleh hanya satu jenis yang monoton. Ada banyak cara-cara berdoa. Yang pertama, saudara, kita diajak berdoa dalam bentuk lantunan puji-pujian. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Coba kalau saudara baca kitab Mazmur. Pemazmur itu berdoa dengan lantunan pujian. Di sini kita disadarkan bahwa doa itu bukan sekedar rangkaian kata-kata permohonan. Tapi doa adalah ungkapan relasi kita dengan Tuhan. Saudara mungkin berkata, oh Pak, saya tuh gak bisa mengarang lagu, saya gak bisa membuat pujian. Untuk berdoa dengan pujian tidak harus bisa membuat lagu. Anda bisa ditolong dengan lagu-lagu rohani yang lain. Yang dapat membawa Anda dalam relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Saya ingat lagu ini. Tak ku tahu kan hari esok. Pasti ingat kan? Itu bisa kita gunakan untuk berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Doa syukur melalui pujian. Bukan hanya rangkaian kata-kata. Apalagi isinya itu permohonan. Ketika saudara hendak bepergian. Kalau saudara ingat lagu Jawa. Gusti nuntun lampaku lo. Terus saudara bisa berdoa dengan pujian yang lain. Ya Tuhan tiap jam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak lagu-lagu rohani. Ada banyak lagu pop-pop rohani yang mampu menolong kita untuk berdoa. Dan membawa kita dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua saudara. Selain doa pribadi kita juga harus membiasakan diri berdoa dalam pergumulan bersama. Seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ketika mereka habis menghadapi peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Yang membuat mereka terguncang. Yang menggetarkan iman mereka. Tetapi juga hal itu semakin membawa mereka untuk mengenal dan percaya kepada guru dan Tuhan mereka. Mereka berkumpul di satu tempat, mereka berkumpul di satu ruangan. Mereka berdoa. Pengaruhnya terhadap kehidupan doa kita juga luar biasa. Yang ketiga saudara, kita juga diajarkan bagaimana berdoa dengan doa menurut pola Yesus. Di mana ketika dia berdoa itu ada dialog antara dirinya dengan Bapa, dengan para murid. Tidak menjadi sesuatu yang monoton. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 tadi. Supaya mereka satu. Inti doa Yesus, dialog Yesus. Oleh karena itu mari kita juga menjadikan doa kita sebagai dialog personal kita dengan Tuhan. Bapak, kemarin saya menghadapi sesuatu yang berat. Terima kasih ya. Pertolonganmu itu tepat pada waktunya. Dialog saudara.
Jadi nanti tidak akan membosankan. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita juga menjadikan doa kita sebagai dialog personal kita dengan Tuhan. Juga dialog yang terkait dengan identitas diri dan relasi kita dengan Tuhan, dengan orang-orang yang Tuhan percayakan dan titipkan kepada kita. Saudaraku, kekasih Tuhan, marilah di Minggu Paskah yang ke-7 ini kita bersama-sama berkomitmen untuk sungguh-sungguh berdoa. Menjadikan doa itu sepenting nafas, sevital nafas dalam kehidupan kita. Berdisiplin. Menata dan mengatur kehidupan doa. Jangan hanya ketika ada persoalan baru berdoa. Kalau persoalannya berat, kencang dalam berdoa. Tetapi kalau nggak ada persoalan ya, diam-diam saja. Jangan jemu-jemu untuk terus kreatif, inovatif dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kita. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk mengejawantahkan hidup yang sesungguhnya karena napas hidup dari Tuhan yang ada dalam diri kita. Menjadikan kita selalu terhubung dengan Sang Pemberi napas. Yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, mari dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Secara kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita menghayati firman Tuhan yang baru saja kita terima melalui pujian, dan nanti pada bait yang kedua kita akan mengaturkan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari saudara, kita aturkan syukur kita kepada Tuhan dengan diringi pujian. Ya Tuhan, Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Saya antarkan.
Bapa yang penuh kasih, sungguh kami datang dengan rasa syukur. Oleh karena dalam situasi yang sulit ini Engkau terus memberkati kami dan bahkan memampukan kami untuk bersyukur, berterima kasih kepadamu. Sebagai bentuk pengakuan bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan juga kesediaan kami untuk terlibat dalam pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada gereja ini. Bapa, kami serahkan pergumulan-pergumulan kehidupan seluruh jemaat Tuhan, seluruh keluarga-keluarga dan seluruh gereja-gereja milik-Mu dalam berkat pertolongan. Engkau hadir, mengasihi, menolong dan memberkati mereka. Kehidupan bangsa dan negara kami juga kami serahkan kepadamu, di mana kami sedang bersiap diri untuk memasuki kehidupan new normal. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baru yang harus kami lakukan untuk menjaga diri kami, untuk merawat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya berkat-Mu menyertai kami. Kami berdoa kepadamu yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menjadikan doa itu sebagai sesuatu yang vital, yang penting, sehingga kita bisa berdisiplin dalam kehidupan doa kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita naikkan pujian Kami Menanti Kedatangan-Mu. Kita nyanyikan dengan penuh pengharapan, karena ini adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kami menanti kedatangan-Mu, bawalah kami pun di surga-Mu. Datanglah ya Yesus, datanglah, satukan kami di kerajaan-Mu, satukan kami di kerajaan-Mu. Mungkin datang-Mu di pagi cerah, atau datang-Mu di malam